Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan tentang materi, diksi, dan struktur kosakata bahasa Indonesia. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Atalia Hayani dengan angka NPM terakhir 01. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabil Aini dengan angka NPM terakhir 77. Saya Raini Fadli Ramadhani dengan angka NPM terakhir 07. Saya Diagustina dengan angka NPM terakhir 75. Selamat menyaksikan. Baik, materi pertama yaitu pengertian diksi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah sebuah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan sebuah ide dan gagasan, sehingga diperoleh efek-efek tertentu seperti yang diharapkan. Diksi termasuk ke dalam bentuk gaya bahasa dalam sebuah karangan dan percakapan. Diksi juga menjadi sebuah pilihan kata dalam karya sastra. Baik, yang kedua yaitu fungsi diksi. Yang pertama yaitu mengembangkan gagasan yang diekspresikan secara verba. Yang kedua yaitu membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. Yang ketiga yaitu menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Yang keempat yaitu mencegah perbedaan penafsiran. Yang kelima yaitu mencegah salah pemahaman. Dan yang terakhir yaitu mengefektifkan penempatan target komunikasi. Baik, yang terakhir yaitu jenis-jenis diksi. Jenis-jenis diksi menurut Keraf 2007 terdapat 12 diksi, yaitu yang pertama denotasi. Denotasi adalah konsep dasar yang didukung oleh satu kata makna untuk menunjuk pada konsep, referensi, dan ide. Yang kedua yaitu konotasi. Konotasi adalah satu jenis makna kata yang mengandung makna tambahan, imajinasi, atau nilai rasa tertentu. Yang ketiga yaitu kata abstrak. Kata yang mempunyai referensi berupa konsep. Kata abstrak juga sukar digambarkan karena referensinya tidak dapat diserap oleh panca indera. Yang keempat yaitu kata konkret. Kata yang menunjuk pada sesuatu yang dapat dilihat. Yang kelima yaitu kata umum. Kata umum adalah kata yang mempunyai cakupan ruang lingkup yang luas. Yang keenam yaitu kata khusus. Kata yang mengacu pada pengarahan yang khusus dan konkret. Yang ketujuh yaitu kata ilmiah. Kata yang dipakai oleh kaum terpelajar, terutama dalam tulisan-tulisan ilmiah. Yang kedelapan yaitu kata populer. Kata yang umum dipakai oleh semua lapisan masyarakat, baik oleh kaum pelajar atau orang kebanyakan. Dan yang kesembilan yaitu jargon. Kata-kata teknik atau rahasia dalam suatu bidang ilmu tertentu dalam bidang seni. Yang kesepuluh yaitu kata slang. Kata yang non-standar, yang informal, yang disusun oleh khas yang dipakai dalam percakapan. Yang ke-11 yaitu kata asing, unsur-unsur yang berasal dari bahasa asing yang masih dipertahankan bentuknya menyatu dengan aslinya. Yang terakhir yaitu kata serapan, kata dalam bahasa asing yang telah disesuaikan dengan wujud dan struktur dalam bahasa Indonesia. Materi selanjutnya mengenai jenis-jenis diksi berdasarkan leksikal. Nah, jenis-jenis diksi berdasarkan leksikal ini terdapat 9 jenis. Jenis yang pertama yakni sinonim. Nah, sinonim ini menurut pendapat Keraf merupakan suatu istilah yang dapat dibatasi oleh bermacam-macam kata yang memiliki makna atau keadaan dua kata ataupun lebih yang memiliki makna yang sama. Nah, sinonim ini berasal dari kata sin yang berarti sama dan kata onoma yang berarti nama. Nah, sinonim ini dalam thesaurus adalah muradif atau padanan kata. Sebagai contoh, pada kata kesinoniman dapat ditemukan dalam kata memukul, menampar, menempeleng, dan menghantam. Keempat kata ini memiliki wujud yang berbeda tetapi maknanya yang sama.
yang sama-sama menggunakan suatu tangan untuk aktivitas tersebut. Nah, materi selanjutnya mengenai antonim. Antonim menurut Keraf menjelaskan bahwasanya antonimi digunakan dalam menunjukkan hubungan makna yang saling berlawanan. Sedangkan kata-kata yang memiliki hubungan pertentangan tersebut disebut sebagai antonim. Nah, antonimi merupakan suatu bentuk relasi makna yang secara logis menunjukkan perbedaan yang sangat kontras dan bertentangan antara satu kata dengan kata lainnya. Hubungan ini dapat ditemukan dalam berbagai pasangan kata yang memiliki makna yang saling berlawanan. Seperti contoh pada kata benci dengan kata cinta, panas dengan kata dingin, timur dengan kata barat, timun dengan barat, serta suami dengan istri. Nah, antonim biasanya didefinisikan sebagai pertentangan indera. Dua ekspresi dalam suatu bahasa adalah antonim jika hanya memiliki makna kata yang berbeda. Pada pengertian tersebut menjelaskan bahwasanya antonim dan ambigu memiliki makna yang ambigu ini kan memiliki makna yang ganda. Nah, antonim ialah membedakan antara dua kata yang memiliki definisi yang berbeda atau berlawanan. Antonim memiliki dua rasa indera yang berbeda jika kedua kata tersebut mempunyai suatu pertentangan maknanya. Seperti yang sudah saya sebutkan pada kata benci dengan kata cinta. Itu kan memiliki suatu pertentangan makna ya. Nah, selanjutnya yakni denotasi. Dalam kajian linguistik dijelaskan bahwa kata yang tidak mengandung unsur tambahan berupa emosi atau makna lain di luar makna dasarnya disebut kata denotasi. Secara singkatnya, kata denotasi ini adalah mencakup makna yang sesungguhnya. Jadi, kata denotasi ini adalah makna yang sebenarnya, tanpa adanya suatu makna yang tersirat ataupun makna kiasan. Sebagai contoh, pada kata kursi yang memiliki makna dasar sebagai sebuah benda yang digunakan untuk duduk. Nah, selanjutnya, pada poin keempat yakni makna konotasi. Konotasi atau makna konotatif yang juga dikenal sebagai makna kias, makna konotasional, makna emotif, atau makna evaluatif adalah jenis makna yang mengandung unsur emosional dan nilai-nilai subjektif. Secara sederhananya, kata konotasi adalah kata yang memiliki tambahan arti atau nilai rasa. Sebagai contoh, pada kata amplop dalam makna denotatifnya merujuk pada suatu sampul surat. Nah, namun dalam konteks sosial tertentu, kata ini memiliki konotasi negatif karena sering diasosiasikan dengan uang sogok atau suatu uang suap. Seperti yang sering kita lihat dari kenyataannya, kalau di dalam makna konotasi, seperti serangan fajar pada saat terdapat suatu pemilu. Maka kenapa amplop ini dikonotasikan sebagai makna yang negatif. Poin selanjutnya atau poin yang kelima yaitu idiomatik. Idiomatik atau diksi idiomatik adalah diksi yang memiliki idiom atau ungkapan yang memiliki makna yang berbeda dari makna literalnya. Idiom adalah ungkapan yang memiliki makna yang tidak dipahami dari kata-kata dari makna literal kata-katanya. Menurut Haier, idiom memiliki makna yang tidak literal dan bersifat konotatif, yaitu makna yang terkait dengan nilai-nilai dan pandangan hidup dari masyarakatnya. Berarti makna idiomatik ini berkaitan dengan makna konotatif dan dikaitkan dengan nilai-nilai dan pandangan hidup dari masyarakat. Poin selanjutnya atau poin yang keenam yakni metaforis. Metaforis sendiri ini adalah diksi yang menggunakan metafora atau perbandingan yang tidak langsung. Nah, metafora adalah perbandingan antara dua hal yang tidak sama tetapi memiliki kesamaan dalam beberapa aspek. Nah, menurut Lakoff dan Johnson, metafora adalah cara untuk memahami dan mengalami satu hal dalam terms of yang lain. Dengan demikian, metafora dapat membantu kita memahami konsep-konsep yang abstrak dan kompleks dengan cara lebih konkret dan intuitif. Sebagai contoh, singa di lapangan, yang berarti
dia adalah singa di lapangan, yang berarti dia adalah orang yang sangat pemberani atau dia adalah orang yang sangat berkuasa di daerah tersebut. Poin selanjutnya atau poin yang ketujuh mengenai diksi ironis. Nah, diksi ironis adalah diksi yang menggunakan kata-kata berlawanan dengan makna yang sebenarnya. Diksi ironis ini digunakan untuk mengungkapkan suatu perasaan atau pendapat yang sebenarnya tetapi dengan cara yang tidak langsung. Nah, ini menurut Haier, diksi ironis dapat digunakan untuk mengungkapkan suatu sindiran, ejekan, kritik terhadap seseorang atau sesuatu hal. Sebagai contoh, diksi ironis adalah cuaca hari ini sangat bagus, yang berarti cuaca hari ini sangat buruk. Baik, selanjutnya mengenai kata poin yang ke-8, kata umum. Nah, kata umum ini adalah kata yang memiliki lingkup makna yang luas dan mencakup beberapa konsep. Semakin umum sebuah kata, maka semakin tidak akurat kata tersebut jika digunakan untuk menggambarkan sebuah konsep secara spesifiknya. Oleh karena itu, kata umum ini masih memerlukan penjelasan lebih lanjut untuk menjadi kata-kata yang bersifat khusus. Contoh kata umum adalah ikan, yang memiliki acuan lebih luas daripada kata mujair atau kata tawes. Kata ikan mencakup beberapa jenis ikan seperti gurame, lele, tuna, nila, ikan koin, ikan emas. Jadi pada kata umum ini kita tuh harus kalau kata umum ini harus memiliki penjelas lebih lanjut untuk menjadikan kata-kata itu bersifat khusus. Nah, poin yang terakhir atau ke-9 ini adalah kata khusus. Kata khusus memiliki kemampuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan tepat tentang suatu konsep. Nah, kata khusus merupakan penjabaran yang lebih rinci dari kata umum dan cenderung digunakan dalam konteks terbatas yang memiliki pemerincian, ketepatan, dan keakuratan suatu konsep. Maka dari itu, kata khusus memiliki ruang lingkup yang sempit dan terbatas dalam konteks pemakaiannya. Namun, semakin khusus sebuah kata, maka semakin jelaslah maknanya. Kata-kata khusus memiliki kemampuan untuk menegaskan suatu pesan, memusatkan perhatian, dan memfokuskan suatu pengertian dibandingkan dari kata umum. Kata umum ini kan lebih luas, sedangkan kata khusus ini lebih sempit dan lebih memusat gitu pengertian maknanya. Nah, contoh dari kata khusus ini adalah kata sapi, kerbau, keledai. Ini merupakan kata khusus yang termasuk ke dalam golongan hewan mamalia yang bersifat umum. Nah, kata-kata khusus seperti ini menyajikan lebih banyak informasi kepada para pembaca sehingga tidak menimbulkan salah paham. Kata khusus juga memiliki kemampuan untuk memberikan sugesti yang lebih mendalam kepada para pembacanya. Baik, setelah kita mempelajari jenis-jenis diksi berdasarkan leksikal, maka kita juga harus mengetahui apa sih syarat-syarat dari suatu diksi. Nah, menurut dari pendapat Keraf, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menggunakan diksi. Syarat yang pertama, yakni menggunakan ketepatan pemilihan kata yang tepat dan yang dapat menimbulkan gagasan yang tepat pada imajinasi pembacanya. Jadi, agar diksi itu lebih baik, kita harus menggunakan ketepatan pemilihan kata agar imajinasi pembacanya tuh tersambung dengan diksi yang kita pilih. Poin yang kedua atau syarat yang kedua adalah kelaziman kata yang dipakai adalah bentuk yang sudah dibiasakan dalam bahasa Indonesia. Maksudnya yakni kelaziman kata atau kata yang dipilih ini sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau sesuai dengan KBBI dari bahasa Indonesia ini. Nah, poin yang ketiga ini adalah kaidah makna yang mencakup arti kata yang sesungguhnya, yakni denotatif, dan kata yang memiliki arti tambahan atau nilai rasa, yakni konotatif. Jadi, syarat yang ketiga ini harus menggunakan diksi denotatif dan konotatif. Nah, denotatif ini menggunakan diksi yang sebenarnya, dan konotatif ini yakni makna yang makna kiasan dari si penulisnya itu, atau makna yang secara tersirat. Jadi, dengan menggunakan diksi yang efektif dan tepat dalam mengungkapkan suatu ide atau gagasan, maka diksi yang ditulis si penulis ini akan tersampaikan dengan baik dan tidak
menimbulkan suatu ambiguitas dari si pembacanya. Nah, materi selanjutnya mengenai pengertian kosakata atau leksikon. Merujuk pada kamus linguistik, istilah kosakata pada kumpulan kata-kata atau leksikon yang dimiliki atau dikenal seseorang atau dalam suatu bahasa. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kosakata mencakup semua kata yang dikenal seseorang dan digunakan untuk berkomunikasi dalam bahasa tersebut, termasuk pada kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, dan kata ganti serta frasa dan ungkapan yang sering digunakan. Dengan kosakata yang luas dan beragam, seseorang dapat lebih baik berkomunikasi dengan memahami teks dalam bahasa yang mereka pelajari. Jadi, ketepatan pemilihan kosakata atau leksikon ini sangat penting kita terapkan sebelum kita menulis, karena dalam berkomunikasi atau dalam memahami suatu teks, jika kosakatanya tidak tepat, maka akan menimbulkan suatu ambiguitas dari si pembaca atau dari si pendengar. Jadi pemilihan kosakata ini harus benar-benar diperhatikan oleh penulisnya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu kegunaan kosakata atau leksikon. Kosakata atau leksikon sangat bermanfaat dalam kehidupan untuk meningkatkan taraf hidup, kemampuan mental, dan perkembangan konseptual pemakai bahasa, mempertajam proses berpikir kritis, serta memperluas cakrawala pandangan hidup pemakainya. Hal ini dapat dipahami karena eksistensi bahasa dalam kehidupan manusia adalah alat untuk berkomunikasi antara anggota masyarakat. Secara rinci, Dale 1971 menuliskan 5 keterkaitan antara kosakata dengan pemakai bahasa kosakata tersebut. Yang pertama, kuantitas dan kualitas. Tingkatan dan kedalaman kosakata seseorang merupakan indeks pribadi yang terbaik bagi perkembangan mentalnya. Kedua, perkembangan kosakata sejalan dengan perkembangan konseptual. Ketiga, suatu program yang sistematis bagi pengembangan kosakata akan dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, pendapatan, kemampuan bawaan, dan status sosial. Keempat, faktor-faktor geografis pun turut serta mempengaruhi perkembangan kosakata seseorang. Dan yang terakhir, telaah kosakata yang efektif harus beranjak dari kata-kata yang telah diketahui menuju kata-kata yang belum atau tidak diketahui. Selanjutnya, pemadu leksem sebagai satuan leksikon atau kosakata. Istilah leksem dalam leksikon dapat disamakan dengan istilah morfem dalam morfologi. Oleh karena itu, jika morfem sebagai pemadu kata, leksem sebagai pemadu kosakata atau leksikon. Secara istilah dijelaskan bahwa lekson atau tata bahasa stratifikasi ialah komponen dari leksem. Misalnya, kata tidak dan ajakan ialah lekson-lekson yang membentuk leksem jangan. Istilah lain untuk lekson jangan yaitu leksis. Jika dibandingkan istilah leksikon, leksem, lekson, dan alolek dalam tataran leksikologi sejalan dengan istilah kata, morfem, morf, dan alomorf dalam tataran morfologi seperti terlihat dalam bagian yang sudah kami buat berikut. Teman-teman bisa melihatnya di makalah atau di PPT kami. Di bagian tersebut menjelaskan kosakata atau leksikon dalam bahasa Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu. Dalam bahasa ini, kosakata diklasifikasikan menjadi 6 dikotomi menurut Sidaryat 2009. Yang pertama yaitu kosakata aktif dan kosakata pasif. Kosakata aktif ialah kosakata yang sering dipakai dalam komunikasi berbahasa, sedangkan kosakata pasif ialah kosakata yang jarang atau tidak pernah dipakai lagi. Contohnya kosakata aktif yaitu matahari. Lalu kosakata pasif contohnya surya, mentari, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua kosakata asli dan kosakata serapan. Kosakata asli ialah kosakata yang berasal dari bahasa kita sendiri. Sedangkan kosakata serapan ialah kosakata yang berasal dari bahasa daerah
atau bahasa. Contohnya kosakata asli itu contohnya yaitu pengelola. Selanjutnya kosakata serapan yaitu manajer. Yang ketiga yaitu kosakata abstrak dan kosakata konkret. Kosakata abstrak ialah kosakata yang mempunyai rujukan berupa konsep atau pengertian, sedangkan kosakata konkret ialah kosakata yang mempunyai rujukan berupa objek yang diserap oleh panca indera. Contohnya itu dilihat, diraba, dirasakan, didengar, atau dicium. Contohnya kosakata abstrak atau kemakmuran. Kosakata konkret itu contohnya sandang, pangan, perumahan. Yang keempat, kosakata umum dan kosakata khusus. Kosakata umum ialah kosakata yang luas cakupannya atau ruang lingkupnya sehingga mencakup aneka hal, sedangkan kosakata khusus ialah kosakata yang sempit atau terbatas cakupannya. Contohnya kosakata umum yaitu melihat. Lalu kosakata khusus yaitu memandang, menoleh, menatap, dan melirik. Selanjutnya, yang kelima, kosakata populer dan kosakata kajian. Kosakata populer ialah kosakata yang dikenal dan dipakai oleh semua lapisan masyarakat dalam komunikasi sehari-hari. Sedangkan kosakata kajian atau istilah ialah kosakata yang dikenal dan dipakai oleh bidang atau ilmu dalam keilmuan. Contohnya kosakata populer yaitu pembaruan, sedangkan kosakata kajian yaitu inovasi. Dan yang terakhir yaitu kosakata baku dan kosakata non-baku. Kosakata baku atau standar ialah kosakata yang pemakaiannya mengikuti kaidah ragam bahasa yang telah ditentukan. Sedangkan kosakata non-baku ialah kosakata yang pemakaiannya tidak mengikuti kaidah ragam bahasa yang telah ditentukan. Contohnya kosakata baku yaitu saudara, sedangkan kosakata non-baku yaitu saudara. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis diksi dan kosakata. Yang pertama, kita akan menganalisis diksi. Diksi, seperti yang sudah diketahui, berarti pemilihan kata. Diksi bertujuan untuk meningkatkan kepuitisan puisi yang ditulis oleh penyair. Diksi yang digunakan bisa tergolong mudah atau sulit dipahami. Namun, itu kembali kepada pembaca bergantung bagaimana cara memaknainya. Diksi yang digunakan sama sekali tidak melenceng dari ketentuan bahasa yang semestinya. Pada dasarnya, diksi yang digunakan oleh penyair semuanya sudah sesuai dengan ketentuan bahasa yang ada. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh analisis diksi pada kalimat dasar, dia berjalan dengan langkah ... Nah, kalimat dasar ini bisa kita ganti bagian akhirnya dengan beberapa pilihan kata yang berbeda untuk melihat bagaimana perubahan diksi atau pilihan kata bisa mengubah makna dan nuansa kalimat tersebut. Yang pertama, dia berjalan dengan langkah yang cepat. Yang kedua, dia berjalan dengan langkah yang gesit. Yang ketiga, dia berjalan dengan langkah yang terburu-buru. Analisis diksi pada kata cepat atau kalimat pertama itu bersifat netral dan objektif. Hanya menekankan pada aspek kecepatan gerakan. Tidak memberikan informasi tambahan tentang suasana hati atau kondisi orang tersebut. Lalu pada kata gesit atau kalimat kedua itu memiliki konotasi positif. Menunjukkan tidak hanya kecepatan tetapi juga kelincahan, kegesitan, dan energi. Memberikan kesan bahwa orang tersebut bergerak dengan ringan dan efisien. Lalu pada kata terburu-buru atau pada kalimat ketiga itu memiliki konotasi negatif atau netral. Tergantung konteks. Itu menunjukkan bahwa orang tersebut bergerak dengan cepat karena adanya tekanan waktu atau keadaan mendesak. Memberikan kesan adanya kecemasan, ketegangan, atau urgensi. Pilihan diksi yang berbeda ini menciptakan nuansa makna yang berbeda, meskipun makna dasarnya tetap sama. Pemilihan diksi yang tepat itu sangat penting untuk menyampaikan pesan yang diinginkan dengan akurat dan efektif. Yang kedua, analisis kosakata. Pada dasarnya, kosakata dan diksi saling berkaitan. Bedanya, diksi berupa pemilihan kata sesuai dengan keinginan dari penyair. Sedangkan kosakata berupa kata-kata yang ditulis dalam puisi berupa persamaan atau rangkaian kata pada puisi tersebut. Berikut saya akan berikan contoh analisis struktur kosakata. Yang pertama yaitu kata pendidikan.
Proses pembentukan kata ini terbentuk melalui proses afisaksi, yaitu penambahan imbuhan pada kata dasar dengan kata dasar didik yang merupakan bentuk verba. Diberi awalan P, membentuk nomina atau kata benda yang menyatakan proses atau hasil, dan akhiran an, membentuk nomina yang menyatakan hasil atau perbuatan, yang memiliki hasil pendidikan. Dengan menganalisis strukturnya, kita dapat memahami bahwa pendidikan itu berkaitan erat dengan tindakan mendidik. Pendidikan merujuk pada proses atau hasil dari mendidik, yaitu upaya untuk mengembangkan potensi dan kemampuan individu. Analisis ini menunjukkan bagaimana bahasa Indonesia menggunakan afiksasi untuk membentuk kata-kata baru dengan makna terstruktur dan logis. Yang kedua, kata kerjasama. Proses pembentukan kata ini terbentuk melalui proses komposisi, yaitu penggabungan dua kata atau lebih untuk membentuk kata baru. Dengan kata pertama yaitu kerja, yang merupakan bentuk verba atau nomina, dan kata kedua yaitu sama, yang merupakan bentuk adjektiva atau adverbia. Jadi hasil kerjasama itu merupakan bentuk nomina. Makna kerjasama itu mengacu pada tindakan melakukan kerja secara sama, yaitu bersama-sama dengan orang lain. Makna ini tidak hanya sekedar penjumlahan makna kedua kata, tetapi juga menciptakan makna baru yang lebih spesifik. Dari seluruh penjelasan yang sudah kelompok kami jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa diksi adalah kemampuan memilih kata yang tepat agar gagasan penulis atau pembicara sampai sesuai pada imajinasi pembaca atau pendengar. Ketepatan diksi penting untuk menghindari kesalahpahaman. Sedangkan kosakata adalah kumpulan kata dalam suatu bahasa yang dikenal dan digunakan seseorang. Dalam pembelajaran bahasa, penting memahami makna, konotasi, dan penggunaan kata dalam konteks yang tepat. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.